dipanggil polisi bentar. Lanjutin aja. Ya. Keluar dulu bentar. Halo Sobat Santuy, selamat datang di podcast Politik Santuy. Nah, di sini kita akan ngebahas nih sekitar politik yang akhir-akhir ini tuh terjadi gitu. Perkenalkan, nama aku Okta. Dan aku Hasna sebagai host yang bakal nemenin kalian ngobrolin hal-hal berkaitan dengan tema dengan bintang tamu kita hari ini nih. Iya, kayaknya bintang tamu kita hari ini tuh kece-kece banget dan udah siap banget ya untuk kita nih. tanya-tanya. Penasaran gak sih bintang tamu kita hari ini siapa? Ya. Kalau gitu langsung aja kita kenalin nih bintang tamu kita hari ini. Ada Kak Nafik dan Kak Dinda. Halo. Nah, Kak Nafik sama Kak Dinda nih akhir-akhir ini tuh punya kesibukan apa sih? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Kak Dinda kali ya yang kayak siap banget gitu. Oke, kesibukan aku mungkin kayak kuliah aja, tugas dan lain-lainnya. Terus juga aku lagi ikut kepanitiaan di dalam sama di luar kampus. Itu aja sih. Itu aja, tapi itu sibuk banget gak sih? Kata siapa? Nah, sekarang Kalau Kak Kak Nafik. Aku nggak beda jauh sama Kak Dinda sih, cuma ya mulai agak keteteran sama tugas-tugas yang udah tahu lah ya, dosen ngasih tugas itu kadang nggak lihat-lihat jadwal lah ya. Iya betul. Sama aku mulai sibuk di organisasi aku sendiri sih. Oh iya. Organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Gak apa-apa nih disebut nih. Itu promosi untuk maba. Kalau boleh nih, Iya. nih buat maba ya. Iya. Buat kalian yang minat di dunia jurnalistik ataupun kalian yang hobi nulis, gabunglah di LPM Sketsa Unsur. Waduh. Aku juga mau deh. Oh, gak mau kalah nih kayaknya. Gak mau kalah nih. Apa tuh Kak Dinda? Buat teman-teman maba FISIP jangan lupa gabung di LPM Solidaritas. Waduh. Oke. Jadi dua-duanya anak LPM ya. Pasti paham. Pilih. Pasti paham banget sama politik. Wah, ini tuh selaras banget sama tema kita hari ini, yaitu kebangkitan Orde Baru katanya sih. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang apa ya, isu-isu kali ya, isu-isu yang menurut masyarakat tuh menjadi keresahan sendiri, kayak oh kayaknya kita tuh bakalan balik lagi deh ke masa Orde Baru. Nah, Waduh, serem banget nggak sih? Serem nggak? Ini aman kan ya? Oh, aman. Soalnya di sini kita tuh bukan buat nakut-nakutin atau ngomong-ngomongin hal yang enggak gitu. Jadi kita tuh di sini buat bahas bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, ngobrol santuy aja gitu tentang situasi politik terkini biar semuanya nih sobat santuy tuh bisa ngerti gitu loh. iya, betul banget. Nah, menurut Kak Dinda dan Kak Nafik sendiri, apakah Kak Dinda dan Kak Nafik tuh melihat tanda-tanda akan adanya kayak kita tuh kayaknya balik lagi deh ke masa Orde Baru gitu? Pilih siapa nih? Monggo pilih. Pilih. Kayaknya dari Kak Dinda kali ya, soalnya fun fact ya, aku juga anak LPM Solidaritas. Nah, mungkin dari Kak Dinda dulu. Oke, kalau dilihat dari sekarang ya menurut aku memang ada beberapa hal yang sedikit kemiripan politik saat ini sama Orde Baru, terutama soal cara pemerintah menjalankan kekuasaannya. Contohnya makin banyak orang yang takut untuk bersuara, takut untuk ngomong karena mereka takut akan terkena masalah. Nah, selain itu juga menurut aku kekuasaan pemerintah saat ini itu masih berpusat pada segelintiran segelintiran kelompok-kelompok elit aja gitu sih. Begitu. Nah, kalau misalkan Kak Nafik sendiri gimana nih? Aku mungkin nambahin aja ya dari statementnya Kak Dinda. Kan tadi bilangnya Kak Dinda mengatakan bahwa kekuasaan kita itu sekarang dikuasai oleh segelintiran orang. Nah, itu nggak beda jauh sama masanya Orde Baru, masanya Pak Harto. Waduh. Kalian tahu kan Pak Presiden kita sekarang itu dulu apa ya namanya, anak buahnya sekaligus mantunya Pak Harto Iya, kan. tahu banget. Nah, Aduh. buat sepengetahuan saya sendiri ya, di zamannya Orde Baru itu kekuasaan itu hanya dipegang oleh Pak Harto melalui satu partainya, yaitu Golkar. Nah, di masa itu tuh partai Golkar itu sangat berkuasa, nggak ada lawannya lah. Nah, di masa Pak Prabowo sekarang, walaupun banyak partainya, tapi pada kenyataannya itu mereka itu jadi satu koalisi bersama, jadi nggak ada bedanya lah. Mereka juga yang membuat peraturan, mereka yang mungkin melanggar, mereka yang mencalonkan juga. Jadi menurut aku ada kemiripan juga sih sama Orde Baru. Ngeri banget ya. Ngeri banget nih. Berarti menurut kalian nih benar-benar ada kemiripan ya situasi saat ini ya sama zaman Orde Baru gitu ya. Nah,
kalau gitu, kalau misal nih ya, kan kita nggak tahu nih ke depannya ya. Iya. Misal aja kayak bener-bener Orde Baru tuh bangkit, itu ada kebangkitan Orde Baru nih. Menurut kalian apa dampaknya sih buat demokrasi di Indonesia gitu? Dari Kanafik deh, gantian. Dampaknya ya. Ini aku ngasih fun fact sedikit ya. Oke. Karena ternyata rekor nilai tukar kita itu menyentuh rekor loh. Melebihi apa yang kita alami masa krisis moneter 98. Kalian tahu 1 US dollar Amerika sekarang pernah menyentuh sampai 17.000 rupiah. Nah, salah satu dampak kalau misal Orde Baru jadi tadi temanya apa sih? Kebangkitan Orde Baru katanya. Santai aja. Gak mungkin Kebangkitan tiba-tiba. Orde Baru ya? Ya. Seperti yang tadi saya katakan, misal karena kekuasaannya dikuasai oleh segelintir orang, maka celah-celah korupsi itu jadi terbuka lebar. Itu sangat mengancam sekali itu. Iya. Kak Dina sendiri nih gimana? Oke, kalau benar-benar terjadi ya pasti bakal bahaya banget buat demokrasi kita, kebebasan kita untuk berbicara, kebebasan kita untuk mengkritik itu bakal makin dibatasi dan pemerintah bakal semakin berkuasa dan bersewenang-wenang kepada kita. Nah hal ini bisa jadi politik kita itu kayak nggak transparan dan kesannya bakal balik ke Orde Baru. Nah dengan hal itu juga pasti kayak banyak anak muda, masyarakat yang tua ataupun yang muda bakal ngerasa enggan untuk untuk bahas politik gitu. Nah akibatnya demokrasi kita bakal nggak berkembang dan makin jauh dari suara rakyat, itu sih. Berarti itu cukup mengancam ya dengan demokrasi kita saat ini. Nah mungkin dari Kak Dinda dan Kak Nafik ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman kita nih, Sobat Santuy dan juga mungkin masyarakat luas gitu, terkait kayak ada beberapa isu terkait kesadaran masyarakat luas akan politik gitu loh. Dinilai sekarang tuh mahasiswa dan juga masyarakat itu apatis gitu. Nah mungkin ada kesan dan pesan dari kakak-kakak kita nih yang masih melek sama politik agar mahasiswa tuh ikut ikut terlibat, ikut mengawasi keadaan politik saat ini gitu. Aku dulu nih. Boleh. Oke, aku cuma mau bilang, tapi ini bukan hanya buat mahasiswa ya, buat semuanya aja. Untuk hari ini mulai peduli kepada politik, karena secara nggak langsung politik kita itu berdekatan banget sama kita, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa lepas sama politik. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu, kayak misal kita kayak baca berita isu-isu terkini tapi dengan sumber yang jelas ya. Terus juga kita bisa gabung di organisasi, komunitas ataupun kegiatan-kegiatan yang memang peduli akan politik. Itu aja. Oke, itu harus diingat-ingat ya. Nah, dari Kak Nafik sendiri nih. Kayaknya sarannya sama sih sama Kak Dinda. Mungkin buat kalian ya, mulailah kurang-kurangi kalian khususnya mahasiswa ya, sebagai mahasiswa yang bisa dibilang agen perubahan, mungkin kalian bisa kurang-kurangi scroll hal-hal yang kurang bermanfaat. Gantilah dengan membaca-baca berita-berita isu terkini, berita politik, ekonomi dan lain sebagainya, agar kalian itu bisa melek loh bahwa Indonesia itu nggak sebaik apa yang dikatakan pemerintah. Nah, mungkin kalian bisa mulai dengan gabung organisasi-organisasi yang mungkin relevan lah, misal sekalian promo lagi nih. Promo lagi boleh. Nah, kalian bisa lah gabung organisasi seperti LPM atau BEM. Itu bisa sebagai sarana kalian untuk berlatih berpolitik lah. Oh iya, serta berpikir kritis kan. Benar banget gitu. Nah, itu juga kayak teman-teman Sobat Santuy itu ya, harus diingat-ingat bahwa keadaan politik sekarang tuh amat sangat diambang krisis gitu. Nah penting banget untuk Sobat Santuy ini, apalagi mahasiswa khususnya gitu,
harus aware dengan keadaan politik, jangan cuma scroll TikTok aja. Scroll TikTok perlu, tapi ya ingat waktu juga kayak begitu kan Afik ya? Iya, betul. Nah mungkin ada dari Bener. Ya, menarik banget ya pesan-pesan dari Kak Nafik dan Kak Dinda. Jadi Sobat Santuy perlu diingat nih, ditanemin di otak pesan-pesan dari Kak Dinda dan Kak Nafik ya. Oke, seru banget nggak sih obrolan kita hari ini? Seru banget. Nah itu tuh bukan seru aja gitu loh Kak. Di sini juga ada beberapa informasi yang mungkin Sobat Santuy itu bisa dipetik dipetik gitu kayak buah ya, maksudnya diambil dan ada pengetahuan baru gitu tentang keadaan Indonesia sekarang gitu, apalagi penulisan ulang sejarah. Iya bener banget nih. Jadi sobat-sobat santuy jangan lupa ya pesan-pesan dari Kak Nafik dan Kak Dinda itu tolong ditanemin di otak ya buat peduli sama politik Indonesia saat ini. Betul. Pembahasan kita tuh asik banget ya gak sih? Iya, Asik bener, banget. seru banget. Bukan cuma asik tapi informatif gitu. Nah, Iya, tapi pembahasan yang seru dan informatif ini sayang sekali nih harus berakhir di sekarang ini, cukup di sini soalnya kita bakal balik lagi di segmen 2 nanti ya teman-teman. betul. Jadi terus tonton ya gitu. Nanti ada segmen 2, kita ada games kayaknya. Betul banget. See you di segmen 2 yang lebih seru bareng Kak Nafik dan Kak Dinda di Politik Santuy. Dadah. Halo Sobat Santuy, balik lagi di podcast Politik Santuy bareng aku Hasna. Dan aku Okta. Dan juga 2 bintang tamu kita yang luar biasa nih, Kak Nafik dan Kak Dinda. Yeay. Nah, gimana nih tadi obrolan di segmen 1, seru banget ya? Seru banget kan? Seru dong. Mereka kan tahu canggung banget ya. Kan santuy, harusnya santuy. Iya, dong. kita nggak mau bahas santuy. Nah, kayak yang udah jelasin tadi di segmen 1, di segmen 2 ini kalian bakal main games nih. Game apa tuh? Nah, jadi gamesnya itu kalian nanti bakal ditanya-tanyain nih sama Okta nih, Okta. Dan kalian harus jawab pertanyaan-pertanyaan dari Okta dengan cepat dan tanpa mikir, gitu. Seputar apa tuh pertanyaannya tuh? Random. Random. Ini aman kok, nggak juri, nggak jurang kanan jurang kiri, gitu. Aman aja aman. Nah tapi pertanyaan kalian, jawaban kalian itu nantinya bakalan dipakai ke sesi games berikutnya yang mana? Iya tenang aja, tenang. Nanti kalian tuh akan menjadi pembawa berita, itu asik banget kan? Nah dengan skrip yang udah disiapin oleh tim kita, gitu. Siap kan? Siap. Oke. Bentar Ada ya. apa? Dipanggil polisi bentar. Lanjutin aja. Iya. Keluar dulu bentar. Itu temenmu aman? Aman? Aman kayaknya aman ya. Jangan sampai kayak yang kasus kemarin ya. Oke, aman lah emang harusnya ya. Nah, udah siap kan? Siap. Oke, ini pertanyaan pertama nih untuk Kak Dinda katanya. Kalau kamu bisa ganti nama, kamu pengen ganti jadi apa sih? Mega. Mega yang mana nih? Mega. Oke. Untuk Kak Nafik, kalau kamu punya anak mau dinamain apa? Anak ya, pasangan aja belum punya ya. Tapi kalau misal ditanya punya anak dinamain siapa, mungkin Juna mungkin. Juna. Oh, pengennya cowok gitu ya anaknya. Pengennya cowok. Oke. Nah, untuk Kak Dinda juga, kasih satu lirik lagu bahasa Indonesia yang kamu suka. Duh, apa ya? Apa tuh? Ini Banyak aja deh. kan? Cinta ini Asik. kadang-kadang tak ada lagi kak. Asik. Kayaknya jiwanya emang biduan banget ya. Gestar kita satu ini tuh. Nah, untuk Kak Nafik, kasih satu isu yang bikin kamu resah gitu saat ini tuh. Banyak sebenarnya, tapi mungkin banyak. ini sih bisa sih. Penyusunan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah. Itu yang lagi rame Iya, ya. benar. Kalau teman-teman sobat santuy, kalau kalian melek politik, itu tuh lagi rame diperbincangkan gitu. Itu emang resah banget ya. Takut ada beberapa yang dihilangkan. Ya. Untuk Kak Dinda, judul lagu favoritmu apa sih? Aduh, apa ya judul? Mangu deh, Mangu. Itu muak banget gak sih? Sering di mana-mana tuh. Kita Iya, masuk betul. buka Spotify itu langsung Mangu gitu. Nah, mungkin bisa kali ya Kak Dinda nyanyi Nyumbang lagi. lagu lah ya. Iya. Suara lagi. Aduh, Iya. Kak Nafik aja nih. Jangan. Golem. Oke. Nyanyi nih. Nyanyi. Boleh. Ya, cerita kita Asik. sulit dicerna, Asik. tak lagi sama. Asik. Udah deh. Kenapa suka banget lagu Mangu? Relate banget. Oh, pacarnya beda agama kan? Sakit tuh. Aduh. Itu bentengnya setinggi
kita mendobrak pemerintahan sekarang ya. Katanya nggak bikin curang. Itu udah bikin jurang, itu cuma games doang. Nah, jangan baperan ya wahai pemerintah kita. Nah, untuk Kanafik nih, satu benda yang menurutmu tuh wajib dibawa kemanapun. Satu, Yes, susah sih. susah. Susah banget ya. Dompet mungkin dompet. Dompet. Oh, betul banget itu ya. Kita di zaman saat ini kita nggak bisa hidup kalau nggak ada dompet. Nah, untuk Kak Dinda, benda apa yang paling gak penting yang ada di tasmu? Di tas. Yes. Pensil deh, pensil. Pensil. Kenapa tuh nggak penting? Jarang nulis. Oh iya sih, jarang nulis ya. Karena digital ya. Iya, digital. betul. Betul, kita harus menyesuaikan diri dengan Era sekarang. Betul. Dengan era sekarang. Oke, terima kasih ya Dinda. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Kanafik. Kalau bisa ketemu sama dirimu di masa depan, kamu mau ngomong apa? Ntar mikir ya. Yes. Mungkin ini sih. Loh, masih hidup kamu? Alhamdulillah ya kita masih hidup ya. Oh, kenapa kayak gitu? Ya karena bisa tahu loh, kita masih hidup itu bersyukur loh. Oh iya Iya, sih, iya. apalagi di zaman sekarang ya, dengan pemerintahan sekarang. Nah, itulah. Iya, aku takut banget. Kamu cilok ya. Oke. Selamat malam pemirsa. Anda sedang menyaksikan berita tiba-tiba. Tempat berita datang secepat kenyataan bersama saya, Mega. Dan saya Juna. Malam ini kita tidak sedang berbicara tentang konflik. Kita berbicara tentang semangat, tentang ribuan warga yang turun ke jalan, menyuarakan sesuatu yang jujur saja mereka yakini dengan sepenuh hati. Spanduk-spanduk pun berkibar, salah satunya berbunyi cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Mereka berkumpul karena merasa bahwa penyusunan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah adalah hal yang tidak bisa lagi dibiarkan begitu saja. Tapi aksi ini bukan sekedar teriakan, mereka bernyanyi bersama lagu Mangu sambil membagikan dompet ke sesama peserta. Salah satu peserta bahkan terlihat membawa pensil di dalam tasnya. Katanya, buat jaga-jaga kalau suasana terlalu tegang. Seorang peserta pemuda menyuarakan harapannya sambil memeluk temannya, katanya, "Loh, masih hidup? Alhamdulillah." Jadi malam ini bukan tentang kerusuhan, tetapi tentang sesuatu yang lebih langka. Keberanian yang dibungkus kedamaian. Terima kasih telah bersama kami di Berita Tiba-Tiba. Karena datang, yang paling layak diberitakan adalah suara yang tak ingin jadi sorotan. Sampai Hasna udah balik lagi nih. Iya, udah dong. Udah dibebasin sama polisinya. Oh enggak orang enggak kenapa-napa. Tadi ada masalah KTP. Oh, KTP. Aman nggak? Bukan gara-gara podcast ini kan? Enggak aman. Dibebasinnya tanpa iuran. Orang gak ditangkep apa Oh sih iya, udah next. oke. Tadi kalian ngobrolin apa nih? Sama aku Banyak banget lah ya games-games yang seru banget intinya. Nah, tadi gimana gamesnya? Seru nggak? seru banget. Seru banget. Nanti tadi jadi pembawa berita kan ya? Oh, seru banget kayaknya. Tapi aku tuh lucu banget bagian Nafik. Kenapa tuh? itu siapa sih yang nulis skripsi? Itu siapa sih? Tapi lucu banget asli. Nafik tuh kayak aku kayak takut mau ditangkap kayak gitu loh. Nggak sih? Nah, Kaget sih sebenarnya. Kok tiba-tiba jadi pembawa berita? Iya, nggak apa-apa belajar daripada selalu nulis berita. Iya, bener. Iya. Sekali-kali tampil lah ya di depan ya. Betul. Jangan nulis aja. Jangan di belakang layar terus lah. Kayaknya seru banget deh. Siapa tuh? Di belakang layar siapa tuh? Di belakang layar apa nih? Aduh, ada apa nih? Nah, Aduh, tapi kayaknya seru banget ya tadi gamesnya. Sayang banget aku nggak bisa lihat. iya karena kamu lagi ditangkap Enggak dong, masalah KTP Dipanggil, ya teman-teman. iya. Masalah KTP kok hilang tadi. Iya, gratis banget di zaman demokrasi kalau masih ditangkap sama polisi. Bener dong. Tanpa alasan pula kan. Iya dong. Iya. Nah, Masalah kecil lah tadi ada. Iya, Nggak- oke. nggak ketangkep kok teman-teman, aman aja. oke.
Jadi gimana nih? Tadi gamesnya udah seru, kita udah main games, udah nonton, udah ngobrolin tentang politik Indonesia saat ini gitu. Betul. Dari Kak Nafik sama Kak Dinda mungkin ada kesan pesan sedikit. Terima kasih sih udah Oke, singkat banget. Definisi cowok cool kalian. Nah, singkat banget. Nah, ini tuh sebenarnya seru banget, tapi sayang amat sayang, asik. Kita harus berakhir di sini, teman-teman, sobat santuy gitu. Iya, terima kasih juga ya tadi kita yang terima kasih ke Kak Nafik dan Kak Dinda sudah mau menjadi bintang tamu dan ngobrolin hal-hal yang menarik di sini. Betul, aku juga terima kasih ya. Ternyata gestar kita tuh apa ya, seru banget, kocak juga gitu. Dan mungkin mau promosiin lagi Oke. Kalau gitu mungkin kita tutup aja ya Sobat Santuy. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. See you di next episode berikutnya. Tetap di Politik Santuy.